Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelas fisika MAN 1 Kota Bandung. Di sini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan konsep ilmu fisika pada benda. Kalian pasti penasaran kan? Sebelum kita lanjut ke materi, ada pepatah yang pernah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Dirgam. Nama saya Elang Naufal. Nama saya Salman Abdul Hakim. Dan saya Andika Surya Pratama. Nah teman-teman, kalian tahu nggak sih di kehidupan sehari-hari itu ada hal-hal yang jika kalian teliti, kalian pelajari, itu pasti ada ilmunya. Ilmunya itu sangat menarik untuk diulik teman-teman. Nih salah satu contohnya nih yang sering ada di rumah kalian yaitu jam dinding analog. Nih kalian tahu nggak sih teman-teman ilmu apa sih yang diterapin di jam dinding ini? Ilmu matematika ya? Kurang tepat Andika. Walaupun emang ada nomor-nomornya, cuman pada dasarnya ini tuh konsep fisika. Nih teman-teman, kalian kan bisa lihat nih, ini tuh arahnya ke kanan. Pada normalnya tuh jam dinding tuh arahnya ke kanan. Kalian pernah ngebayangin gak sih kalau arah jarum jam tuh ke kiri terbalik? Gimana tuh bang? Tapi gimana kan caranya? Caranya tuh ada, itu dengan konsep fisika itu tersebut teman-teman. Kalian mau tahu caranya? Boleh, gimana tuh? Boleh. Yuk kita oprek. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke bagaimana cara kerjanya, terus gimana caranya bisa ngebalik arah jarum jamnya, kita harus tahu dulu nih komponen-komponennya. Apa aja sih bang komponen-komponennya? Nih di sini saya akan menjelaskan komponen dasar jam dinding analog yang sering ada di rumah kalian teman-teman. Nih ada mesinnya nih. Biar kalian gak pusing juga ntar kalau Salman ngejelasin, kalian udah tahu apa yang Salman jelasin juga ntar. Nih yang pertama ada yang namanya jarum jam. Di sini ada yang warna merah untuk menunjukkan waktu detik. Di sini ada yang hitam panjang untuk menunjukkan waktu menit. Di sini ada yang pendek hitam untuk menunjukkan waktu jam. Bagus. Kita lanjut ke mesinnya teman-teman. Di sini cara bukanya emang tricky teman-teman. Kita buka dulu sebelahnya. Yang sebelahnya lagi dan Kirinya buka dulu. nah kalau udah ini ada yang Ada penguncinya tuh di dekat baterai. nah itu masukin lagi. nah sudah kebuka teman-teman. Ini deketin kan? Nah yang pertama tuh namanya ada gear teman-teman. Bisa dibilang juga adalah roda gigi. Ini nih yang ada kayak roda terus ada gigi-giginya. Ini namanya roda gigi. Nah ini tuh fungsinya untuk mengatur kecepatan putar suatu daya, dan hal ini yang menyebabkan pergerakan jarum jam bisa akurat teman-teman. Sudah itu kita buka dulu ya. Nah, yang di sini tuh namanya magnet silinder teman-teman. Ini tuh adalah penghubung antara gaya yang tercipta akibat perubahan flux magnetik dari inti besi. Kita lanjut ke inti besi teman-teman. Gimana sih bang besi itu bang? Besi panjang itu paralon. Bukan, ini kan kecil aja. Nah, ini namanya inti besi teman-teman. Ini tuh jadi kayak magnet kedua setelah dimagnetisasi oleh kumparan. Nah, kumparan tuh yang ini teman-teman, bisa dilihat kan, ini adalah kawat listrik yang berinsulator yang berfungsi sebagai media untuk merambatnya listrik. Nah yang ini nih yang kayak tabung nih, itu namanya kapasitor teman-teman. Kapasitor itu adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Kita lanjut ke yang hijau-hijau teman-teman nih. Hijau itu nih, kalian sering lihat kan di alat-alat elektronika kan yang hijau-hijau ini. Ya, sering banget kan. Nah itu namanya adalah printed circuit board teman-teman. Itu papan yang berfungsi sebagai wadah untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika melalui jalur konduktor teman-teman. Jadi nggak usah pakai kabel. Nah yang warna ini, yang warna biru ini nih teman-teman, tuh itu namanya adalah LIC LM55. Ini tuh penting banget teman-teman, soalnya berfungsi untuk
menjaga putaran untuk tetap konsisten per detiknya. Oke. Mungkin segitu aja teman-teman, komponen dari jam. Selanjutnya dijelaskan oleh Salman. Oke. Mau tahu cara kerjanya bagaimana? Saksikan terus. Silakan. Oke, tadi udah dijelasin tuh komponen-komponen dari jam dinding itu apa aja oleh Kang Dirgam tuh. Sekarang giliran saya untuk ngejelasin ke kalian gimana sih cara kerja dari mesin jam itu sendiri. Oke, gini. Kita coba lihat. Ini ada mesin jam, ya kan? Kalau misalnya kita pasangin sumber energi, baterai yang biasa dipakai, ini nggak disponsori ya, maaf. Hehe. Tapi kalau maupun ya nggak apa-apa sih. Oke, kita lihat apa sih yang terjadi di dalam mesin jam ini. Kan nggak mungkin ya kalau misalnya kita pakai jam kita ngelihat dari jam dinding itu sendiri, kita bongkar dulu. Di sini kalian bisa lihat apa yang terjadi. Oke, kelihatan nggak ada yang gerak tuh? Ya kan? Ya ternyata yang tengah itu kan paling mencolok tuh gerak tuh. Dikit-dikit gerak, ya kan? Oke, kalau misalnya kita deketin lagi, ternyata ini tuh ada yang gerak lebih kecil lagi. Ada apa? What's meaning? Apa sih? Kita bahasa Inggrisnya ya udah. What's happened? Sorry. What happened? Oke, kita jelasin ya. Oke, jadi gini teman-teman. Kan si baterai ini mengandung energi listrik ya. Kalau misalnya kita buka nih baterainya, seperti yang kita telah pelajari di kelas 12, bahkan di SMP kelas 9 sebenarnya, energi listrik itu kan mengalir dari kutub positif ke negatif ya. Berarti dari sini ke sini. Oke. Kalau misalnya kita lihat, ini posisinya kayak gini. Kutub positif di sini. Oke. Berarti nanti di sini tuh ada arus yang ngalir ya kan? Masuk ke sini. Nah, kalau misalnya ini kita bongkar. Oke, ini ada gigi, tadi udah dijelasin. Ini yang tadi magnet tuh. Nah, kalau misalnya kita balik, nah ternyata di sini ada plat nih. Nah, plat logam ini atau apa ya? Plat penghantar listrik ini kan dari tadi masuk sini nih, yang kecil. Nah, kalau misalnya kita balik kayak gini, berarti nah, berarti arus listrik masuk mana? Ke sini, ke ujung, ya gak? Nah, nanti si arus listrik itu masuk sini seperti yang tadi dijelasin sama Kang Dirgam tuh, bahwa nanti si papan PCB ini tuh kayak pengganti kabel gitu, tapi dalam ukuran yang kecil. Nah, nanti masuk sini. Nah, dia tuh jalurnya tuh yang hijau muda. Masuk. Nah, kalau misalnya kita perhatiin, ini ternyata masuk ke IC, ke yang biru, ya kan? Oke, dari yang biru ini ternyata keluar lagi. Nah, ini masuk ke kapasitor. Oke, dari kapasitor masuk ke kumparan. Nah, dari kumparan ini seperti materi yang pernah kita pelajari di kelas 12 ya teman-teman. Gimana kalau misalnya ada kawat dialiri arus listrik? Apa sih yang terjadi? Ternyata si kawat itu bakal ngasilin medan magnet. Nah, ini materi fisika yang pertama yang ada di dalam mesin jam dinding ini nih. Nah, si medan magnet ini nanti bakal menginduksi si inti besi ini. Inti besi ini bakal terinduksi nanti. Oke. Nah, ketika seperti yang kita ketahui ya, kalau magnet itu kan dibikin ada dalam 3 cara tuh. Yang diinduksi, terus ada juga yang digesek, sama satu lagi yang dialiri arus listrik. Nah, ini termasuk ke yang diinduksi. Jadi ketika si kumparan ini menghasilkan medan magnet teman-teman, di antara ini sama ininya nih, di kanan dan kirinya ini ngasilin medan magnet. Nah, nanti medan magnet itu justru bakal menginduksi si inti besi ini. Nah, materi fisika yang pertama adalah medan magnet induksi. Nah, otomatis kan si inti besi ini bakal termagnetisasi atau jadi magnet meskipun itu hanya sementara. Nah, nanti magnet ini kan karena ini si ini jadi magnet, ini jadi magnet. Si magnet silinder ini jadi magnet. Misalnya dimasukin. Nah, kalau misalnya punya medan magnet, berarti ini nanti bakal muter. Misalnya Nah, jadi sebenarnya yang ngegerakin jam itu adalah si yang ininya. Tapi kenapa sih itu bisa bergerak? Itu karena terjadi perubahan flux magnetik. Nah, perubahan flux magnetiknya itu dari gimana sih, Man? Nah, seperti yang kita ketahui kan jam itu bergerak secara per detik ya, teman-teman.
kayak IC ini yang ngejadiin itu kenapa bisa per detik. Nah, kalau dijelasin secara simpelnya, si IC ini kenapa bisa ngejadiin ini bergerak per detik? Karena si IC ini tuh justru yang memotong arus. Jadi kayak misalnya per 1 detiknya tuh si IC-nya tuh kayak arus silahkan masuk 1 detik kemudian tunggu dulu, berarti otomatis kan si inti besi itu jadi magnet lagi dong, otomatis kan. Nah, berarti ini jadi magnet biasa lagi, ini kembali ke posisi semula. Nah, kalau misalnya ternyata si IC-nya tuh bilang masuk arus listriknya, sini jadi magnet lagi. Nah, ini muter lagi dan terus berlanjut. Nah, oke, itu yang kedua, perubahan flux magnetik ternyata bisa ngegerakin benda yang sifatnya magnet juga. Oke. Satu lagi. Ini materi kelas 10 sebenarnya. Nah, kalau kita lihat, ini memang bawahnya magnet. Magnet kecil, silinder, kecil banget, bahkan lebih kecil dari kuku kelingking saya, jari ya. Oke. Nah, tapi di atasnya itu ternyata ada sebuah roda gigi. Nah, roda gigi ini nih yang ngasilin seperti yang tadi udah disamakan Birgam, roda gigi itu bisa mentransmisikan daya atau memperdaya lah simpelnya, man. Nah, jadi ketika ini berputar, ini juga bakal ikut berputar. Nah, ketika ini berputar, melanjutin ke roda gigi berikutnya. Ketika roda gigi berikutnya, bakal memuterin juga roda gigi berikutnya lagi. Nah, terus begitu sampai itu tuh sesuai waktu yang udah ditentukan. Nah, jadi kayak ini tuh sebenarnya udah dihitung nih. Nah, jadi dayanya itu gak bakal terusan gitu, bakal terus-terusan sama. Kadang diperkecil, kadang diperbesar, kadang dipercepat, kadang diperlambat. Nah, itu yang ngejadiin kenapa waktu itu bisa akurat. Kayak kalau 1 menit itu 60 detik, berarti kalau detiknya itu muternya itu segini nih, set. Nah, 1, 2, 3 sampai 60 kali. Ternyata si jarum menit itu cuma muternya tuh sekali doang. Nah, itu karena adanya roda gigi tadi. Jadi transmisi yang diopernya itu pas dan itu ada ukurannya, dan itu keren tuh, ilmu fisika. Jadi itu aja tuh. Nah, tadi kita udah ngejelasin konsep fisikanya apa, terus juga ada cara kerjanya bagaimana. Terus gimana sih, man, cara ngebalik arah jarum jam? Kita coba lihat dulu ya. Jadi kita udah ngeliat gimana geraknya doang. Oke, ini yang udah ada rakit. Kalau misalnya kita lihat ya, boleh ya teman-teman. Oh ya. Salah. Mungkin tips bagusnya dari positif dulu, baru ke yang negatifnya, biar lebih gampang. Kok nggak gerak? Oh, kurang neken. Oke, kelihatan? Oke, geraknya ke sini kan? Nyeget. Tet. Terus gimana caranya bisa dibalik? Apakah dibalik gini doang? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Tidak. Gimana? Apa yang dibalik? Kira-kira apa sih konsepnya? Apakah roda giginya yang dibalik, akhirnya bisa membalik? Atau mungkin si medan magnet induksinya bisa dibalik? Atau mungkin baterainya bisa dibalik? Oh, tidak. Kalau baterainya dibalik, itu gak bisa. Karena ada dioda. Apa sih dioda? Komen dong di bawah. Oke. Nah, sebenarnya teman-teman, maaf tadi intermezzo dikit. Oke. Nah, jadi karena ini gak bisa dibalik, sebenarnya ada satu rahasia kalau misalnya teman-teman tadi merhatiin banget tuh. Nah, kalau misalnya kita buka inti besinya, ini dia pemain utama kita di video kali ini. Kalau misalnya kita lihat inti besinya, sama gak sih antara kiri dan kanan? Sama gak? Enggak ya? Tuh, enggak. Yang kiri ternyata ya, yang kiri ya Kang, ternyata ini lebih besar luasnya. Ternyata yang kiri lebih kecil. Kenapa? Ini sengaja. Jadi kayak misalnya kita simpan ya, ada magnet di sini. Oke. Kalau misalnya yang kecil itu otomatis kan daya magnetnya itu kan jadi lebih kecil. Kalau misalnya lebih besar ya lebih besar juga. Kenapa bisa terjadi? Meskipun kalau magnetnya kecil tapi daya magnetnya kuat ya tetap kuat. Tapi ini karena magnet induksi, jadi karena emang diinduksi dari sini nih. Nah, magnet yang ketangkep sama si ini tergantung luasannya. Jadi kalau makin luas makin gede tuh. Jadi kalau misalnya diumpamain. Kalau misalnya yang lebih besar berarti ini lebih ngedorong, lebih sini. Tek. Jadi arahnya tuh kayak set. Nah, kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita ini balik, kita balik. Set. Simpen di sini, arahnya jadi mana? Kira-kira. Itu benar. Arahnya dari mana kira-kira? Jadi ke sini. Nah, mau dibuktikan? Oke, kita pasang kembali. Ini percobaan yang gak terlalu bahaya karena menggunakan listrik DC, jadi kayak bisa kalian lakukan di rumah juga. Tadi kan kita ngelakuinnya itu gini, yang kecilnya di dalam.
Nanti kita coba balik. Oke. Set. Dapat. Kita pasang lagi. Tunggu dulu. Kedip punya kudu dulu. Oke, ini udah dibenerin nih arahnya. Apakah nanti akan berputar sesuai arah yang tadi udah akan katain bahwa itu bakal berputar sebaliknya. Nah, lihat. Tadi kan kesini ya. Kalau nggak salah itu juga. Iya, harusnya ke sana. Ini tebak. Kira-kira bakal ke atas atau ke bawah. Lihat ya. Nungguin ya. Kok nggak gerak? Kurang neken. Astagfirullah. Muternya ternyata ke arah sebaliknya guys. Kalau gini mungkin nggak terlalu terlihat, tapi coba kita lihat di jamnya langsung. Wah, tuh, ya kan, kebalik tuh. Nah, kalau misalnya kita kreasi lagi, ternyata jadi versi jam yang baru nih. Apakah kalian paham akan apa yang saya jelaskan? Kalau nggak ngerti, tetap komen di bawah dan ya, ini dia hasilnya. Sesuai tadi udah kita rekayasa dikit-dikit tentang, kita udah jelasin tentang konsep fisikanya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan ya boleh juga di komen. Ya, 2 kali ya tadi. Maaf. Boleh disubrek juga. Halal kok, gak gratis asli. Temaya, gitu mah. Oke, itu aja. Oke teman-teman, kurang lebih kita udah ngerti ya apa saja tadi yang dijelasin oleh Kang Dirgam dan Kang Salman. Iya, gimana sih? Jadi si jam ini tuh asalnya berputar dari kiri ke kanan, jadi kanan ke kiri. Ya, Nah, gitu. itu. Oke. Jadi gimana? Masih penasaran dengan video-video selanjutnya atau praktik-praktik selanjutnya? Penasaran nggak nih? Ya, penasaran dong. Pasti penasaran dong. Praktikin yang bener. Iya betul. Oke. Untuk menutup video kali ini, akan punya satu pantun nih. Jawab. Boleh. Pantun legendaris. Apabila ada sumur di ladang, Cakep. boleh kita menumpang mandi. Cakep. Oke. Apabila ada umur panjang, Cakep. jangan lupa disyukuri. Terima kasih, itu aja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi